kita menghindari kesepian di hari tua, caranya jangan suka marah-marah. Antara lain, orang-orang yang memasuki hari tua karena suatu atau lain hal itu sangat berpotensi merasa kesepian, yakni merasa terisolasi dari orang-orang di sekitarnya atau bahkan merasa tidak diterima oleh mereka. Rasa kesepian yang dalam bahasa Inggris disebut lonely tidak sama dengan bersendirian yang dalam bahasa Inggris disebut alone. Jadi alone, bersendirian, tidak sama dengan lonely, kesepian. Ya, saya ulang, rasa kesepian tidak sama dengan bersendirian. Karena bisa saja seseorang tinggal sendirian, tapi tidak merasa kesepian. Dan sebaliknya, bisa saja seseorang merasa kesepian, meskipun dia sedang berada dalam keramaian dengan orang banyak di sekitarnya. Seseorang yang merasa kesepian itu sangat rawan terhadap rasa sedih, merasa tidak aman, merasa galau, takut, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan, dan atau merasa sangat merindukan orang yang tidak ada di dekatnya. Ya, karena di dekatnya tidak ada yang dia cintai, tidak ada yang peduli pada dia, lalu dia membayangkan dan merindukan ingin ketemu dengan orang-orang yang bisa menyenangkan itu. Nah, rasa kesepian yang berlangsung lama itu bisa mengakibatkan sulit tidur, merasa tidak berharga, kurang tenaga, atau menarik diri dari masyarakat. Bahkan seringkali bisa berpengaruh pada kesehatan fisik. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin menderita kesepian, tapi seringkali rasa kesepian seolah-olah terjadi begitu saja. Sebenarnya timbulnya rasa kesepian itu tidak lepas dari sejarah hidup atau perilaku seseorang di masa lalu. Oleh karena itu, jika kita ingin menghindari rasa kesepian, kita harus menghindari tindak tanduk di masa muda yang bisa mengakibatkan kesepian di hari tua. Mudah-mudahan kita belum terlanjur tua dan merasa kesepian. Kalaupun sudah terlanjur, mudah-mudahan kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga rasa kesepian itu pelan-pelan berkurang. Nah, banyak sekali tindak tanduk yang bisa mengakibatkan kesepian, yaitu antara lain suka marah-marah, meremehkan orang lain, terlalu mengutamakan diri sendiri atau egoistik, merampas hak orang lain, kasar bertutur kata, suka membebani orang lain, suka minta-minta, dan keterbatasan fisik. Nah, untuk yang terakhir, suka keterbatasan fisik ini memang sulit kita hindari karena memang orang yang memasuki hari tua itu seringkali banyak penyakitnya. Nah, yang kita utamakan pembahasan itu yang dipengaruhi oleh perilaku. Tetapi keterbatasan fisik itu pun masih bisa kita perbaiki dengan cara perilaku atau tutur kata. Kali ini karena keterbatasan waktu, kita batasi pembahasan kita pada sikap suka marah-marah atau perilaku marah-marah. Mohon maaf kalau saya mengatakan sikap suka marah-marah itu tatarannya di pikiran, di hati. Kalau perilaku marah-marah itu sudah merupakan action, tindakan, ya, yang bisa mengakibatkan rasa kesepian. Tentu orang yang bersikap suka marah itu dengan dibuktikan bahwa setidaknya sedikit-sedikit marah. Berbeda dengan orang yang kadang-kadang saja marah. Marah ya marah, tapi sesekali saja. Dan rangsangan marahnya itu beda.
Ya. Orang yang jarang marah atau sesekali saja marah itu biasanya marah hanya dengan maksud agar yang dimarahi bersedia mengubah perilakunya. Misalnya kita marah pada anak, marahnya itu karena dimaksudkan untuk mendidik supaya anak itu mengubah perilaku. Begitu pula cucu-cucu kita. Ya. Nah, marah yang demikian itu adalah marah yang disertai dengan kasih sayang. Orang tua sayang kepada anak, orang tua ingin mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, dengan diberi nasihat, dengan diberi pengarahan macam-macam yang baik, tapi suatu saat dia melanggar. Lalu orang tua marah kepadanya, marahnya ini bukan marah kepengen nempeleng, tapi marah ingin mengoreksi perilakunya. Nah, marah yang semacam ini biasanya disertai dengan rasa sedih. Karena dia ingin anaknya bahagia, tapi dia sendiri berperilaku yang menyimpang sehingga orang tua ini merasa sedih. Jangan-jangan perilaku dia yang menyimpang itu menyebabkan nasib dia menjadi buruk di masa depan. Marah yang semacam ini di Al-Quran diberikan contoh marahnya Nabi Musa. Ini banyak orang yang salah paham. Orang sering mengatakan Nabi Musa itu pemarah. Tidak, Nabi Musa itu tidak pemarah. Buktinya, Nabi Musa itu termasuk salah satu dari 5 ulul azmi. Ulul azmi itu adalah para nabi yang kesabarannya melebihi rata-rata orang. Bahkan melebihi rata-rata para nabi. Jadi kalau para nabi itu orang-orangnya sabar, ulul azmi itu kesabarannya melebihi rata-rata para nabi. Sedangkan Nabi Musa itu termasuk salah satu dari ulul azmi. Jadi Nabi Musa itu penyabar. Tapi orang seringkali menganggap Nabi Musa itu pemarah. Mungkin dipengaruhi cara berceritanya gurunya atau orang tuanya ketika menceritakan tentang Nabi Musa. Ya. Tapi kalau kita melihat penyebutan di Al-Quran, marahnya Nabi Musa itu bukan marah yang bisa disebut pemarah. Ya. Coba kita kutip ayatnya di surat Thaha ayat 86. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Ini backgroundnya Nabi Musa ketika menghadap Allah selama 40 hari. Beliau berada di Bukit Sinai dan di situ pula Nabi Musa menerima kitab Taurat. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan di situ sendirian. Dia tidak tahu perkembangan umatnya di kaki Bukit Sinai. Allah memberi informasi bahwa kami sedang menguji kaummu setelah engkau meninggalkan mereka ke Bukit Sinai. Ujian itu berupa kesesatan yang diprakarsai oleh Samiri. Mendengar informasi itu, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah sedih, ya. Marah yang disertai dengan kesedihan. Beda kalau marah yang agresif itu, marah yang ingin memukul, yang raging, ya, yang merasa terbakar begitu. Kalau ini marahnya disertai dengan kesedihan karena Nabi Musa begitu payahnya menyelamatkan mereka dan juga membimbing mereka supaya mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ditinggal dalam 40 hari saja sudah tersesat mereka. Mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas. Nah, kemarahan Nabi Musa isinya juga menunjukkan itu.
Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa mengatakan, hai kaumku, bukankah Tuhan kalian itu sudah menjanjikan kalian janji yang baik? Kalau kalian itu mau menyembah hanya Allah, mengabdi hanya kepada Allah saja, kalian akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu berupa kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, tinggal di surga. Afatala alaikumul ahd. Apakah kalian merasa bahwa janjinya Allah itu terlalu lama sehingga kalian tidak sabar? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Apakah kalian justru malah ingin dimurkai oleh Allah, oleh Tuhanmu? Karena kalian ingin segera dimurkai oleh Allah, fa akhlaftum mau'idi. Kemudian kalian itu mengingkari janji kalian denganku. Janji mengabdi hanya kepada Allah itu diingkari. Nah, ini marah yang dikarenakan kasih sayang, karena Nabi Musa sayang kepada mereka supaya mereka semuanya selamat dari neraka dan mereka bahagia tinggal di surga. Nah, orang seperti Nabi Musa itu yang marah dengan maksud agar mereka yang dimarahi itu bersedia mengubah perilakunya yang salah, menggunakan kemarahannya untuk mendidik mereka dan untuk kebaikan mereka. Jadi bukan untuk kebaikan Nabi Musa, tapi untuk kebaikan umatnya yang dimarahi. Kalau guru marah, marahnya guru tidak untuk mengekspresikan kekesalannya, tapi untuk kebaikan para murid. Jadi kemarahan tidak dimaksudkan untuk melampiaskan kekesalan atau ketersinggungan si pemarah sendiri, tapi untuk pendidikan yang dilatar belakangi dengan rasa kasih sayang. Karena itu, orang yang marah semacam ini seperti Nabi Musa itu tidak akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, karena mereka merasa disayangi olehnya. Ya. Berbeda dengan kemarahan yang dimaksudkan tadi, yang dimaksudkan untuk mendidik dengan latar belakang kasih sayang, kecenderungan marah-marah itu biasanya dilatar belakangi dengan arogansi si pemarah, rasa keunggulan diri si pemarah, yang melampiaskan kemarahannya semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan yang dimarahi. Mereka yang dimarahi biasanya merasa tidak bersalah, ya karena memang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dimarahi itu wajar-wajar saja, tetapi karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang marah, maka ya, orang itu menjadi marah-marah. Jadi dengan demikian kemarahan itu bukan untuk kepentingan yang dimarahi, tapi untuk kepentingan yang memarahi. Ya. Jadi mereka yang dimarahi itu biasanya merasa tidak bersalah atau menganggap kemarahan itu berlebihan porsi yang selayaknya. Maka mereka akan merasa kesal kepada pihak yang marah-marah. Jika kejadian semacam ini diulang-ulang dan berlangsung lama, mereka yang biasanya adalah orang-orang yang dekat hubungannya, misalnya adik atau keponakan. Seharusnya namanya adik keponakan itu kan sering berkunjung ke rumah kakak atau paman. Tapi karena kekesalan itu berlangsung lama, mereka tidak mau lagi datang berkunjung kepada orang itu tadi. Karena ngapain datang ke sana? Nanti dimarah-marahin. Marahnya itu seringkali tidak beralasan. Ya akibatnya orang yang suka marah-marah merasa kesepian, merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang di dekatnya. Allah memberitahukan kepada Nabi, tapi bukan berarti Nabi itu sudah melakukan itu. Ini saya ambil dari satu ayat, saya ambil dari tengahnya. Nanti kita kutip mulai dari awal. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Sekiranya kamu itu bersikap kasar, bersikap keras, lagi ya bersikapnya keras, suka marah-marah, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini pakai sekiranya, seandainya ini
syarat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya Nabi Muhammad tidak suka marah-marah dan tidak keras hati. Nah, seandainya Nabi Muhammad itu keras hati, suka marah-marah, maka tentu orang-orang akan menjauhi Nabi Muhammad. Ternyata orang-orang makin hari makin banyak yang menyukai Nabi, banyak yang mengerumuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ini yang merupakan potongan dari satu ayat menunjukkan bahwa kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita sampai suka marah-marah, hati kita keras, maka kita akan mendapatkan dampaknya di dunia, yaitu kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya dekat dengan saya, dengan kita. Akibatnya kita menjadi merasa kesepian. Banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sering marah-marah. Sering marah-marah kepada orang-orang yang di sekitarnya. Misalnya, ini sering terjadi. Ya. Seseorang yang merampas hak waris dari adik-adiknya atau harta waris dari keponakan-keponakannya ketika mereka masih kecil dan belum memahami adanya hak mereka untuk memperoleh sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya yang meninggal dunia. Nah, ini seringkali terjadi, misalnya ada seseorang meninggal dunia, punya anak-anak yang satu sudah dewasa dan yang lain masih kecil. Dengan demikian, seringkali harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu dikuasai oleh kakak yang sudah dewasa. Mungkin maksudnya baik, supaya ini dipegang secara aman, ya, karena adik-adiknya itu masih belum tahu tentang harta. Nanti begitu pegang duit bisa dihambur-hamburkan atau malah ditipu oleh orang lain. Maka kakaknya memegangnya, menguasainya atau mengelolanya. Alasannya mengelolanya. Tapi mungkin kakak atau paman anak-anak ini semula bermaksud baik, yaitu menjaga dan mengelola harta mereka selagi masih kecil, dan kelak akan menyerahkannya kepada mereka setelah dewasa. Tapi seringkali orang ini kemudian tergoda untuk terus menguasai harta itu dan tidak bersedia menyerahkannya kepada mereka yang berhak. Meskipun adik-adiknya ini sudah menjadi dewasa, tetap hartanya dikuasai. Meskipun itu dipegang oleh pamannya, nanti kemudian keponakannya yang waktu itu masih kecil-kecil tidak tahu, tapi hartanya tetap dikuasai oleh pamannya. Ini sering terjadi. Ya. Saya melihat ada kejadian semacam itu, sehingga ada kakak beradik, ketika kekayaan kakaknya yang nomor satu itu, ketika kakaknya yang nomor satu itu meninggal, lalu dikuasai oleh adiknya. Nah, ketika dikuasai oleh adiknya, itu dianggap sebagai harta dia, dan anak-anaknya itu merasa bahwa itu harta bapaknya. Lalu mereka berperilaku suka marah-marah kepada anaknya paman tadi, anaknya paman tua. Karena ya dengan maksud supaya mereka itu tidak terlalu dekat. Jadi ada kesalahan, memang ada maksud supaya tidak terlalu dekat. Ya. Saya ulang, jadi kemudian dia itu tergoda untuk terus menguasai harta itu dan tidak bersedia menyerahkannya kepada mereka yang berhak. Dia tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu bahwa memakan harta waris dari anak yatim sama dengan memakan bara api dari neraka. Allah wanti-wanti, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya dia itu sedang makan api untuk dimasukkan ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak ketika dia dibangkitkan kembali di akhirat, dia akan masuk ke neraka sa'ir. Seringkali kakak atau paman semacam ini cenderung suka memarahi adik-adik atau keponakan-keponakan tersebut.
ketika mereka berkunjung ke rumahnya. Kenapa marah-marah? Tujuannya dia menginginkan anak-anak atau adik-adiknya itu, keponakan-keponakan tadi itu tidak suka datang. Jadi memang sengaja dia marah-marah supaya adik-adik atau keponakan-keponakan tadi tidak suka datang. Kenapa? Kalau dia suka datang kan nanti punya kesempatan untuk nagih. Om, mana om? Warisan bagianku. Kak, mana kak? Dan sebagainya. Nah, kalau dimarah-marahi, adik-adik itu malas datang. Nah, kalau malas datang kan tidak ada kesempatan untuk menagih. Jadi marah-marah itu memang dipakai sebagai alat supaya mereka menjauh. Nah, dia sikapnya saja itu sudah membuat mereka menjauh. Jadi kalau ketika hari tua itu dia menjadi kesepian, ya salahnya sendiri. Dulu siapa yang menyebabkan mereka menjauh? Ya, dia ini kakak atau paman tadi secara diam-diam menghendaki agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dan mempertanyakan atau meminta hak mereka dari harta warisan orang tua mereka. Dan memang karena mereka selalu gagal menagih hak mereka dan bahkan selalu dimarahi, mereka tidak mau lagi berkunjung kepadanya. Bahkan sanak saudara yang lain yang mendengar cerita tentang perilaku orang ini juga tidak mau mengunjunginya karena mereka tahu bahwa orang ini zalim. Meskipun dia dalam keadaan sakit pun dan membutuhkan pertolongan, saudara-saudara yang lain itu tidak peduli. Ya rasain itu kamu yang suka zalim mengambil hak orang lain. Nah, ini membuat sang kakak atau paman tadi merasa kesepian dan merasa tidak dipedulikan oleh saudara-saudaranya. Ini saya ambil sebagai contoh ya. Contoh yang dialami oleh seseorang politisi kebetulan. Tapi politisi lokal. Ya. Politisi di suatu kota di Indonesia. Saya tidak sebutkan kotanya supaya yang penting bukan nama orang itu, tetapi yang penting perilakunya. Jangan sampai kita berperilaku serupa dengan itu. Suatu saat politisi ini kehabisan harta setelah gagal menjadi anggota DPRD lagi. Jadi dia anggota DPRD, setelah usai masanya dia mencalonkan lagi. Padahal dia tuh sudah mengeluarkan biaya banyak untuk kampanye dan sebagainya, ternyata dia tidak jadi. Duitnya habis. Jadi hartanya habis, yang tertinggal hanya rumahnya saja. Nah, karena dia seorang politisi dan memang biasanya berkecimpung di situ dan dia mendapatkan atau mendambakan penghasilannya dari jabatan politik, keterampilannya di situ. Ketika dia tidak menjabat lagi, dia tidak punya penghasilan. Dia mau bekerja yang lain, dia tidak punya keterampilan atau umurnya sudah terlanjur tua. Sehingga perusahaan-perusahaan tidak mau menggaji, tidak mau merekrut dia. Orang yang semacam itu biasanya tidak mau dibayar kecil karena dia merasa sudah senior, mempunyai pengalaman, mempunyai pengaruh. Tapi si orang yang mempunyai perusahaan menganggap dia kurang terampil di bidang bisnis perusahaan tadi, sehingga perusahaan itu menawari gaji yang kecil, orang ini tidak mau. Ya akhirnya dia nganggur. Ya. Jadi dia sementara itu tidak bisa mencari penghasilan karena sudah tidak laku lagi, dan kemudian kebetulan dia jatuh sakit. Sakitnya itu begitu serius sampai dia tidak bisa bepergian, jangankan pergi. Dia mau beli makanan dari orang yang lewat saja, itu mesti minta tolong. Dia tidak sanggup jalan sampai keluar. Rumahnya kan besar. Rumahnya ini kejadian yang sebenarnya, tapi saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut kota. Ada seorang politisi daerah, dia biasa menjadi anggota DPRD. Kemudian suatu saat dia jatuh sakit dan sakitnya itu begitu serius sehingga dia
jangankan pergi bepergian, dia memesan makanan dari orang yang lewat saja itu harus minta pertolongan kepada orang lain. Rumahnya besar, halamannya luas, sehingga dia tidak bisa teriak sampai bisa didengar oleh orang lewat. Nah, pada saat seperti itu, dia kehabisan duit untuk membeli makanan. Dia mengandalkan teman-temannya dengan cara dia menelpon temannya, minta tolong. Nanti 1-2 dari temannya kadang-kadang ada yang datang membawa makanan sambil ngasih duit. Dia punya adik 2 yang dua-duanya kaya, tapi adiknya tidak peduli. Ya. Kemudian dia kenapa jatuh miskin? Karena dia mencalonkan lagi jadi anggota DPRD, tidak jadi. Padahal dia sudah menghabiskan biaya banyak untuk kampanye. Habis hartanya. Dan jatuh sakit lagi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata dia itu merampas hak waris adik-adiknya. Ketika orang tuanya meninggal, rumah yang besar itu dikuasai oleh dia, dan adik-adiknya menagih tidak pernah dituruti. Dan kalau adik-adiknya datang itu dibentak-bentak melulu, dibentak supaya tidak mau datang lagi. Dan memang mereka tidak mau datang lagi. Nah, dia merasa kesepian. Kenapa? Ya karena perilakunya dia yang suka marah-marah. Kenapa suka marah-marah? Karena mengambil hak orang lain. Jadi hati-hati mengambil hak orang lain. Ya. Nah, orang ini mengalami kesulitan dalam hidup sebagai akibat dari ulahnya yang tidak mau mengindahkan ajaran Allah. Allah mengajari kita dengan banyak sekali hal-hal kebaikan di dalam Al-Quran. Ajaran dalam Al-Quran itu bisa kita anggap sebagai nasihat kalau kita belum melakukannya, dan bisa sebagai peringatan kalau kita suatu saat melakukan pelanggaran. Lalu Allah memberitahukan kepada kita, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling, tidak mau mengikuti peringatanku, peringatan yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Kehidupannya sempit, padahal dunia ini luas. Kenapa sempit? Dia pergi kemana-mana tidak bisa, dan orang lain itu tidak mau menolongnya. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di hari kiamat dia itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia tidak tahu kemana harus pergi, apalagi mau pergi ke surga, tidak tahu jalan. Oleh karena itu kita berusaha menghindari perilaku marah-marah di samping perilaku buruk lain, agar kita tidak merasa kesepian di hari tua. Ini sebagai contoh salah satu nasihat Nabi kepada seseorang. Rasulullah SAW itu bisa membaca perilaku orang dari raut mukanya. Ada seseorang yang minta nasihat kepada Nabi SAW. Cerita ini dikutip oleh Abu Hurairah. Dia hanya menyebutkan ada seseorang yang minta nasihat kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ausini, nasihatilah saya, Nabi." Nasihatnya Rasulullah singkat, "La taghdab," jangan marah. Faraddada miraran, dia mengulangi lagi, "Nasihatilah saya." Nabi mengulang lagi, "La taghdab." Diulang lagi permintaan nasihat, Nabi jawabnya sama, "Jangan marah." Nah, rupa-rupanya orang ini memang suka marah-marah. Jadi marah-marah yang dimaksudkan untuk ekspresi kekesalan itu tidak baik. Karena kekesalan itu seringkali dikarenakan salah faham. Beda dengan marah yang dimaksudkan untuk mendidik. Nah, sebagai kebalikan dari perilaku marah-marah, supaya kita tidak menjadi kesepian, kita mesti berusaha berperilaku lunak, lemah lembut terhadap orang lain siapapun dia. Nah, ini saya kutip mulai dari bagian pertama ayat yang tadi saya sebut di surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena engkau mendapatkan rahmat dari Allah, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka.
Jadi Nabi Muhammad itu berlemah lembut karena mendapat rahmat. Ini bisa kita pahami bahwa mendapatkan rahmat dari Allah dulu, kemudian bersikap lemah lembut. Bisa juga kita ini kalau kepingin mendapatkan rahmat dari Allah, kita bersikap lemah lembut, maka nanti Allah akan menyayangi kita, akan merahmati kita. Ada hadis yang lain yang ringkas, innama yarhamullahu ruhama. Allah hanya menyayangi para penyayang. Orang yang lemah lembut kepada orang lain, lemah lembut itu sebagai ekspresi kasih sayang dari seseorang. Orang yang tidak sayang kepada orang lain biasanya tidak bisa ngomong lemah lembut. Terus kelanjutannya seperti yang kita kutip tadi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu itu keras hati dan berperilaku yang kasar, tentu mereka akan meninggalkan kamu. Cara yang paling efektif untuk menghindari marah-marah itu antara lain adalah kita biasakan diri untuk mudah memaafkan orang lain. Ini sangat penting. Ini banyak orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Bahkan kadang-kadang dimintai maaf pun tidak mau memaafkan. Kenapa kita perlu memaafkan orang lain? Karena orang yang suka marah-marah itu seringkali marah-marah karena salah paham. Salah paham kenapa? Orang yang suka marah-marah itu maunya orang lain itu berperilaku seperti dia atau seperti yang dia kehendaki. Kalau orang lain itu tidak mau berperilaku seperti yang dia kehendaki, dia marah. Atau bahkan ada orang berperilaku tertentu yang tidak sesuai dengan selera dia marah-marah. Nah, ini bisa kita lihat seringkali misalnya kita dalam ikut dia di dalam mobil, dia nyetir, dia ngomel-ngomel di mobil. Ngomel-ngomel yang mendengar hanya orang-orang yang di dalam mobil. Orang yang diomelin tidak dengar. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena dia tidak mudah memahami orang lain. Karena tidak mudah memahami orang lain, akibatnya dia merasa kesal. Nah, oleh karena itu, karena orang tidak bisa berperilaku seperti yang kita inginkan dan pola pikir kita berbeda-beda, maka kita ya udahlah memaafkan saja. Ya. Jadi kalau kita ingin menghindari sikap marah-marah, caranya kita mudah memaafkan orang lain. Nah, memaafkan orang lain ini bukti bahwa kita bertenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda cara pandang dan berbeda cara berperilaku dibanding dengan kita. Kalau terbukti orang lain tersebut memang telah melakukan kesalahan, ya memang dia melakukan kesalahan. Nah, kita coba menasehatinya. Nah, nasihat ini berarti kan mendidik dia. Dan memintakannya maaf dari Allah. Bahkan di samping kita nasihati, kita mohon ampun kepada Allah supaya Allah itu memaafi dia. Karena dia melakukan itu karena tidak tahu. Bila perlu, kita ajak dia bermusyawarah. Atau tukar-menukar pendapat. Musyawarah ini penting. Karena dengan musyawarah itu kita mengetahui pola pikir dia. Oh, itu kamu melakukannya itu karena itu. Nah, kalau itu memang bagus, ya deh. Tapi caranya coba yang lebih baik. Caranya begini. Nah, jadi musyawarah itu bagus untuk kita untuk melatih diri kita mudah memaafkan. Karena dengan musyawarah kita tuh bisa memahami, bisa mengerti sebenarnya perilaku dia itu dilatar belakangi oleh pola pikir yang bagaimana, dilatar belakangi oleh sebab-sebab apa. Ya. Allah menasihati kita, kelanjutan dari ayat tadi. Ya, kelanjutan dari ayat tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah mereka maaf dari Allah. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah.
Ini kalau kita terapkan, Masya Allah, indah sekali. Ya. Ini akan membuat kita dalam keluarga terutama bisa rukun, karena masing-masing peduli. Para sahabat dulu itu misalnya kalau ada seseorang yang salah berbicara karena informasi yang dia peroleh tidak tepat, itu tidak mengatakan, oh salah dia, bukan. Tapi ya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Ya, seperti Ibu Aisyah pernah mendengar informasi dari seseorang yang mengutip Abdullah bin Umar. Ibu Aisyah tidak mengatakan, oh salah itu dia, bukan begitu. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Begitu dia bilang, mudah-mudahan Allah mengampuni dia, yang diajak bicara ini paham, oh berarti dia salah. Begitu. Ya. Di samping itu, kita berusaha bersikap ramah terhadap orang lain. Nah, lagi ramah ini juga bukti bahwa kita itu sayang kepada orang lain. Ramah itu kira-kira kan berasal dari bahasa Arab rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kemudian kita adopsi dalam bahasa Indonesia, kita tidak bilang rahmah tapi kita bilangnya ramah. Jadi sikap ramah itu sikap yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Selalu memberi pertolongan kepada mereka jika memungkinkan. Rasulullah bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin itu pasti ramah kepada orang lain dan diramai oleh orang lain. Karena orang lain ramah itu kan sebagai respon mereka kepada kita. Kalau kita ramah kepada mereka, mereka akan ramah kepada kita. Wala khaira fi man la ya'laf. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak ramah pada orang lain, wala yu'laf, dan tidak diramai oleh orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satu tanda ramah itu apa? Mau menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain, kan berarti kita memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita memberi manfaat kepada orang lain, makin banyak manfaat yang kita berikan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang paling bermanfaat. Ya. Jadi ada kaitannya antara menghindari kemarahan itu dengan keramahan. Orang yang marah itu biasanya tidak ramah, tidak sayang kepada yang dimarahi. Dan juga kalau kita itu mau ramah kepada orang lain, kita buktikan dengan action, dengan tindakan. Tindakannya apa? Tolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain, maka kita akan menjadi bermanfaat oleh orang lain. Kalau kita menjadi orang yang bermanfaat, pasti orang lain yang kita beri manfaat itu akan suka sama kita. Kalau mereka suka sama kita, mereka akan suka berdekat-dekat dengan kita. Terus karena mereka suka berdekat-dekat, kita tidak merasa kesepian. Ya. Nah, ini salah satu kenikmatan yang saya peroleh. Alhamdulillah saya mau mengurusi pesantren. Dengan mengurusi pesantren, saya mengurusi para santri. Dengan para santri itu saya urusi, maka mereka paling tidak merasa dekat dengan saya. Saya tidak pernah merasa kesepian. Kita punya anak-anak itu kan sudah memisah, sudah tinggal pisah dari kita. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Orang mungkin punya anak 10, tapi kalau semuanya tersebar di berbagai negara, dia akan sendirian. Tapi kalau kita punya santri itu akan berkumpul dengan kita. Kalau kita kepengen, kalau kita kepengen didekati oleh orang lain, kita beri manfaat yang banyak kepada orang lain. Kalau tidak punya pesantren gimana? Urusi masjid. Ya, urusi masjid. Nanti dengan kita mengurusi masjid, berarti kita bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau kita bermanfaat untuk orang banyak, kita akan dikerumuni oleh orang-orang banyak tadi. Ya. Jadi, intinya adalah kita hindari sikap marah-marah, dan caranya adalah kita memaafkan orang lain, dan kita berusaha bermanfaat untuk mereka. Kira-kira ringkasannya adalah bahwa marah yang dimaksudkan untuk mendidik dan didasari kasih sayang tidak membuat orang lain menjauh. Orang yang terlalu sering marah untuk melampiaskan kekesalan cenderung dijauhi orang lain hingga ia merasa kesepian dan diabaikan.
Agar tidak merasa kesepian dan ditinggalkan oleh orang lain, kita menghindari marah-marah dan mesti bersikap ramah dan berlemah lembut. Agar tidak mudah marah, kita tingkatkan pemahaman tentang orang lain, kita maafkan mereka, dan kita ajak mereka berdiskusi. Semoga Allah melapangkan hati kita dan memudahkan kita memaafkan orang lain dalam rangka mencari ridha Allah. Amin.